Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Ketua KPK beberkan 16 pejabat Kemenkeu terlibat transaksi mencurigakan. KPK sita 3 mobil mewah milik Andi Pramono di Batam. Sebelumnya jangan lupa komen, like dan share ya guys, dilansir dari newsdetik.com. Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan 16 pejabat Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. Firly menyebutkan seluruhnya telah diproses KPK. Awalnya, Firly mengatakan ada 33 laporan hasil analisis atau LHA ke pihaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang memiliki nilai mencapai 25 miliar rupiah. Hal ini dibeberkan Firly saat mengadakan rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Firly menyatakan, dari 33 LHA itu, telah dibagi sesuai pemetaan. Terdapat 2 laporan yang tidak terdapat di dalam database KPK. Dan ada 5 LHA dalam proses penelaahan di Direktorat Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sebanyak 11 laporan, kata dia, masuk ke penyelidikan, sementara 12 lainnya ke tingkat penyidikan. Sedangkan 3 laporan dilimpahkan ke Mabes Polri. Ingin kami sampaikan dari 12 LHA yang telah menjalani proses hukum sebagai berikut. Pertama adalah Andi Pramono, transaksi 60.166.172.800 rupiah sudah tersangka. Edi Setiadi, 51 miliar 800 juta rupiah sudah terpidana, kata Firly. Berikut ini 16 pejabat Kemenkeu, termasuk Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang terlibat transaksi mencurigakan. 1. Andi Pramono nominal transaksi 60,16 miliar rupiah, tersangka. 2. Edi Setiadi nominal transaksi 51,80 miliar rupiah, terpidana. 3. Istadi Prahastanto nominal transaksi 3,99 miliar rupiah, terpidana. 4. Heru Sumarwanto 3,99 miliar rupiah, terpidana. 5. Sukiman nominal transaksi 15,61 miliar rupiah, terpidana. 6. Nathan Pasomba nominal transaksi 40 miliar rupiah, terpidana. 7. Suherlan nominal transaksi 40 miliar rupiah, terpidana. 8. Yul Dirga nominal transaksi 53,88 miliar rupiah, terpidana. 9. Hadi Sutrisno nominal transaksi 2,76 triliun rupiah, terpidana. 10. Agus Susetyo nominal transaksi 818,29 miliar rupiah, terpidana. 11. Aulia Imran Maghribi nominal transaksi 818,29 miliar rupiah, terpidana. 12. Rian Ahmad Rinas nominal transaksi 818,29 miliar rupiah, terpidana. 13. Veronica Lindawati nominal transaksi 818,29 miliar rupiah, terpidana. 14. Yulmanizar nominal transaksi 3,22 triliun rupiah, terpidana. 15. Wawan Ridwan nominal transaksi 3,22 triliun rupiah, terpidana. 16. Alfred Simanjuntak nominal transaksi 1,27 triliun rupiah, terpidana. Kami ingin sampaikan dari 16 tersangka tersebut dengan nilai transaksi 8,5 triliun rupiah sudah kami tuntaskan. Jadi kami memang tidak banyak bicara, mohon izin, Pak Johan Budi. Kita nggak banyak bicara, kita kerja aja, Pak. Karena kita kerja memang diminta untuk kerja, jadi 33 sudah selesai itu, Pak, imbuhnya.
Masih dari newsdetik.com. KPK sita 3 mobil mewah milik Andi Pramono di Batam. Begini penampakannya, 3 unit mobil mewah milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono telah disita tim penyidik KPK. 3 mobil itu diduga berkaitan dengan kasus gratifikasi yang menjerat Andi Pramono. Berdasarkan foto yang diterima Detik.com, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023, ketiga mobil itu yang merek Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris berada dalam sebuah ruko. 2 mobil berwarna merah dominan dan 1 mobil berwarna putih. Ruko yang menjadi lokasi penyimpanan mobil Andi Pramono terlihat tidak berpenghuni. 3 mobil mewah Andi Pramono disita. KPK menyita 3 unit mobil mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono. 3 unit mobil itu ialah Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris. Tim penyidik menemukan bukti elektronik dan di tempat terpisah menemukan 3 mobil merek Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Firki, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Ali mengatakan 3 mobil itu ditemukan saat penyidik KPK menggeledah rumah Andi di Kota Batam, Kepri, pada Selasa tanggal 6 Juni. Dia mengatakan rumah itu terletak di salah satu perumahan mewah di wilayah Batam. Ali mengatakan mobil yang disita itu ditemukan di sebuah ruko tertutup. Menurut dia, mobil-mobil itu diduga sengaja disembunyikan. Sebuah ruko tertutup. Diduga ada kesengajaan disembunyikan, ujarnya. KPK sebelumnya menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK menduga Andi menerima gratifikasi miliaran rupiah. Sejauh ini diperkirakan miliaran rupiah, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Selasa tanggal 16 Mei. Ali mengatakan proses penyidikan masih terus dilakukan. Dia mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus ini. Selanjutnya masih dari newsdetik.com, Firly buka suara soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun. Ketua KPK Firly Bahuri buka suara terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Firly menghormati keputusan yang diketok Mahkamah Konstitusi atau MK itu. Lembaga KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun, kata Firly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Firly mengatakan, berdasarkan tugas tersebut, KPK memahami putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia mengatakan hakim MK pasti sudah menguasai perkara yang diputuskan. Itu bermakna bahwa KPK sangat menghormati segala putusan. Putusan MK adalah UU dan yang memutuskan adalah hakim Majelis MK. Tentu kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan karena ada asas yang disebut dengan ius curia novit, katanya. Masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun, sebelumnya. Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan tentang berlakunya putusan MK atas gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. MK menegaskan putusan ini berlaku sejak pimpinan KPK saat ini. Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan, ujar Fajar kepada wartawan, Jumat tanggal 26 Mei. Fajar menjelaskan pertimbangan mengenai keberlakuan putusan 112 PU/XX 2022 bagi pimpinan KPK saat ini, ada dalam pertimbangan paragraf pukul 3.17 halaman 117. Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada tanggal 20 Desember tahun 2023 yang tinggal kurang lebih 6 bulan lagi,
maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret. Penting bagi mahkamah untuk segera memutus perkara akuo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. MK menyegerakan memutus perkara ini agar putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi pemohon khususnya dan keseluruhan pimpinan KPK saat ini. Karena itu, Fajar menegaskan putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku mulai era Firly Ches saat ini. Dia mengatakan masa jabatan Firly Ches diperpanjang hingga 2024. Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan 4 tahun. Dan akan berakhir pada Desember tahun 2023 diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan hingga genap menjadi 5 tahun masa jabatannya sesuai dengan putusan MK ini, ujarnya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.